Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ferdi Siregar, profesi sebagai fotografer, tenaga pengajar, dan sampai sekarang masih juga motret. Ikutin tutorial atau pelatihan foto bersama saya di Klik Sumut. Motret sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat mengasihkan ya, karena di situ kita bisa mengekspresikan diri tentang fotografi, apa yang harus kita sampaikan melalui bentuk visual. Jadi kalau misalnya kita dalam berkomunikasi, ada namanya komunikasi secara verbal, ada komunikasi secara visual. Nah, fotografi adalah bentuk komunikasi secara visual. Nah, di sini saya coba sedikit memaparkan untuk gimana motret yang secara ringkas sebagai pemula ya, dan mendapatkan hasil yang menarik. Oke, yang pertama dalam fotografi di sini sebenarnya ada fokus, kecepatan, dan diafragma. Nah, di 3 pilar dalam fotografi ini sebenarnya ini sudah ada pada kamera ya, walaupun itu adalah kamera yang ada di Android kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian yang membedakan dalam fotografi adalah komposisi. Nah, di sini kita pelajarin dulu tentang apa itu komposisi. Oke, tahapan memotret sebenarnya ada 4, yaitu keempat tahapan inilah yang selalu dilakukan setiap memotret. Fokus, kecepatan, dan diafragma terdapat pada pengaturan kamera, tetapi komposisi terdapat pada diri fotografer sendiri serta emosional. Nah, komposisi ini persoalan memindahkan sepenggal realitas ke dalam selembar kertas foto. Persoalan memindahkan wujud 3 dimensi menjadi 2 dimensi yang sangat terbatas. Realitas yang mempunyai kesan ruang, kesan kedalaman, serta batasan yang jelas antara benda yang dekat dan benda yang jauh. Kemudian dimensi ini dipindahkan menjadi satu foto yang hanya mengenal dimensi panjang dan lebar. Pekerjaan yang tidak gampang. Kebanyakan pemotret pemula sering terjebak dengan penglihatan, melihat sesuatu yang indah baginya, tetapi setelah difoto justru kecewa dengan hasil pemotretannya, dan ini sangat sering terjadi bagi para fotografer pemula. Oke, ingat, dalam fotografi harus selalu ada yang namanya titik atau subjek yang menjadi pusat perhatian utama, yang sering disebut dengan point of interest. Point of interest ini merupakan istilah dari fotografi. Sering juga disebut dengan focus of interest. Komposisi dalam hal ini adalah penataan posisi, subordinasi, kontras cahaya atau intensitas cahaya yang pada subjek dibanding sekitar, atau pengaturan sedemikian rupa yang membantu arah membawa perhatian penikmat foto pada titik atau poin tersebut. Masing-masing unsur ini perlu terdapat proporsi yang cukup dan seimbang dengan unsur-unsur lainnya, sehingga secara keseluruhan foto menjadi menarik. Perlu adanya keseimbangan antara gelap dan terang, antara bentuk padat dan ruang terbuka atau warna-warni cerah dengan warna-warni yang redup. Tetapi yang jelas, keseimbangan tetaplah menjadi kata kunci dari pembentukan komposisi image yang indah dan menarik. Berikut beberapa kriteria untuk menentukan point of interest atau POI. Yang pertama adalah garis. Oke, fotografer baik yang kerap menggunakan garis pada karyanya, mereka membawa perhatian pengamat pada subjek utama. Garis juga dapat menimbulkan kesan kedalaman dan memperlihatkan gerak pada gambar. Ketika garis-garis itu sendiri digunakan sebagai subjek, yang terjadi adalah gambar-gambar yang menjadi menarik perhatian. Tidak penting apakah itu garis lurus, melingkar, atau melengkung, membawa mata keluar dari gambar. Yang penting garis-garis itu menjadi dinamis. Garis juga memiliki suasana, bisa menjadi kuat, dominan,
penuh keagungan atau lemah. Mungkin juga tampak kecil sekali sehingga hampir tidak terlihat. Garis bisa serasi atau bertentangan dengan yang lainnya. Oke, setelah garis ada namanya bentuk. Komposisi foto yang hanya melihat bentuk saja kita dapat mengenali suatu subjek. Bentuk sederhana hanya terdiri dari garis luar saja. Dengan menghilangkan warna, tekstur, dan rupa, kita masih mengenai suatu subjek. Untuk membentuk shape itu atau bentuk yang menonjol, kita harus mampu memisahkan shape tersebut dari lingkungan sekitarnya atau dari latar belakang yang terlalu ramai. Untuk membuat kontras kuat antara shape dan sekitarnya yang membentuk shape tersebut, kontras ini dapat terjadi sebagai akibat dari perbedaan gelap dan terang atau perbedaan warna. Kemudian kita lanjutkan namanya warna. Nah, warna ini mengandung nilai, nada, dan corak. Warna mempengaruhi emosi, jadi mempengaruhi juga apa yang akan dipotret. Beberapa warna memiliki daya tarik, sedangkan yang lain tidak menyenangkan. Keserasian warna yang membawa perasaan damai, ketentraman, dan ketenangan, sedangkan ketidakserasian warna membawa dampak yang sebaliknya. Warna mengungkapkan musim dan dimensi, misalnya dengan menempatkan warna merah pada latar depan atau warna biru atau hijau pada latar belakang. Warna mungkin menjadi elemen desain yang sering salah dipergunakan, sebab ini dianggap hal yang paling mudah. Memasukkan terlalu banyak warna ke dalam foto akan menyebabkan kemeriahan yang tidak terkendali, atau ekspresi subjek kadang-kadang gambar hampir senada tanpa hadirnya warna yang menyentak lebih sesuai dengan suasana penampilan subjeknya. Disarankan mengenal kombinasi warna yang efektif ya, dari berbagai sumber, misalnya buku-buku yang menjelaskan tentang warna, atau mengamati dan menilai foto-foto dari majalah, iklan, dan sebagainya. Bentuk secara visual maupun secara nalar dapat dianggap melalui indera penglihatan maupun indera peraba. Contoh, permukaan yang basah, mengkilap, atau permukaan yang licin atau halus menimbulkan cahaya yang lebih banyak daripada permukaan yang kering, buram, atau permukaan yang kasar. Kemudian permukaan yang kasar menyerap cahaya tidak teratur dan dalam tingkat yang lebih besar daripada permukaan yang halus. Jadi penampilan warna dan tekstur saling berhubungan satu sama lainnya. Sebagai contoh, warna yang sama akan tampil berbeda bila basah, kering, kasar, atau halus. Tekstur juga menjadi melembut, seperti gerigi atau kerasnya taring misalnya, mengandung banyak detail yang sangat halus atau sangat kasar. Mereka dapat menjadi kasar atau halus. Ini tergantung dari bentuk dari subjek yang difoto. Untuk menampilkan tekstur dari setiap benda, maka kita harus memperhatikan dengan seksama arah jatuh sinar terhadap benda tersebut. Penerangan atau cahaya harus datang dari samping atau dari belakang subjek. Penyinaran dari depan memberikan kesan dengan latar yang ini berlawanan dengan apa yang kita tampilkan dalam foto. Pada saat memilih tekstur, sangat penting memperhatikan adanya suatu kontras. Tekstur yang terlalu banyak tanpa nada tandingan akan menghasilkan pandangan yang membosankan. Nah, sementara komposisi juga disusun berdasarkan jarak pemotretan dilakukan dengan sejumlah varian. Di antaranya itu ada long shoot, medium shoot, dan close up. Juga sudut pandang atau angle pengambilan dengan varian yang namanya eye level, kemudian high angle, ada namanya low angle atau dari bawah. Lalu penempatan objek lain dengan subjek utama dengan varian foreground atau background, atau rule of third dengan posisi kamera yang diletakkan secara vertikal, horizontal, atau diagonal, serta pembingkaian atau framing pada subjek utama. Oke, yang pertama adalah long shoot. Komposisi yang dihasilkan adalah subjek ini foto sudah terlihat lebih besar dibandingkan dengan pemotretan long shoot. Hal ini karena kamera sudah berada atau diletakkan lebih dekat jaraknya dengan subjek foto. Nah, setelah ada long shoot, ada namanya medium shoot.
Komposisi yang terlihat hanya subjek foto yang difoto menjadi point of interest tanpa adanya objek lainnya. Sementara selanjutnya adalah angle, lebih pas untuk point of interest hanya pada close up tertentu pada subjek utama yang akan menjadi point of interest dari foto yang diambil. Nah, kemudian kita lanjutkan yang namanya angle atau sudut pandang. Membuat satu titik pandangan yang berbeda, ada 3 sudut pandang secara umum. Yang pertama adalah eye level, di mana pemotretan terhadap subjek sejajar dengan mata fotografer. Kemudian high angle atau bird eye dalam istilah fotografi, di mana pemotretan terhadap subjek dari atas atau ketinggian. Kemudian low angle atau frog eye, di mana pemotretan terhadap subjek dari bawah atau dengan jongkok atau tidur. Nah, kemudian ada namanya foreground dan background. Pemotretan dengan menempatkan subjek lain di depan subjek utama, tujuannya selain sebagai pembanding juga memperindah subjek utama. Subjek di depan disebut foreground atau latar depan. Nah, kebalikan dari foreground adalah pemotretan dengan menempatkan subjek utama di depan subjek lainnya. Tujuan sebagai pembanding antara dan memperindah subjek utama. Oke, selanjutnya komposisi membagi 4 persegi panjang menjadi 3 bagian yang akan menghasilkan titik-titik pada pertemuan garis vertikal dan horizontal. Tujuannya untuk menghindari komposisi simetris yang biasanya terkesan membosankan. Nah, komposisi ini dalam fotografi disebut dengan rule of third. Proporsi 4 persegi panjang pada viewfinder memungkinkan kita untuk melakukan pemotretan dalam format landscape, horizontal, dan vertikal. Kemudian potret. Perbedaan pengambilan format dapat menimbulkan efek berbeda pada komposisi akhir. Lihatlah pada jendela pembidik secara horizontal maupun vertikal, dan tentukan keputusan kreatif untuk hasil yang terbaik. Selanjutnya adalah framing. Framing ini memanfaatkan subjek pada sisi foreground untuk membuat bingkai gambar secara imajiner mengelilingi subjek utama. Fungsinya untuk membatasi pinggiran gambar supaya tidak tampak kosong dan menghentikan pandangan menjauh dari subjek.